Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbarul qahhar. Alhamdulillah al-ghaffarus sattar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adhim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Al-mukarramin wal muhtaramin, segenap para ulama, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita muliakan dan sama kita hormatin, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita, para ulama kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedudukan dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang sama kita muliakan dan sama kita hormatin daripada keluarga besar sahibul hal al-wali al-Syekh Ahmad Zakaria, anak keturunan beliau, kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati segenap panitia yang mana mereka telah bekerja keras untuk mewujudkan acara yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan sumbangsi mereka, apa yang mereka keluarkan di acara yang mulia ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang teramat kita hormati segenap kaum bapak, kaum ibu, muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Satu nikmat yang besar, satu karunia yang besar, di mana pada malam hari ini Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bisa duduk bersama di dalam pelataran seorang wali min auliyaillah, seorang kekasih Allah, seorang yang dicintai oleh Allah. Kita sekarang berada di tempat, di pekarangan yang menjadi satu sebab kita kumpul di tempat ini adalah merupakan keberkahan daripada sahibul hal. Dan ini adalah merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena duduknya kita di tempat-tempat yang mana kita bertabarruk,
mengambil keberkahan daripada sahibul hal, ini tidak akan pernah sia-sia. Jadi kalau kita datang hadirin ke tempat ini, duduk di tempat ini dengan niat memasang rasa cinta kita kepada sahibul hal, rasa takzim kita kepada sahibul hal. Nabi yang mengatakan almar'u ma'aman ahbabtah. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau di dunia saudara mencintai para habaib, mencintai para ulama, mencintai para wali-wali Allah, yakinlah bahwa nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh. Kalau di dunia orang soleh, jangan jauh-jauh dengan para ulama. Kumpul, kita duduk ke tempat ini, tanamkan dalam hati kita kecintaan kita dengan para orang-orang soleh. Sebab para wali ini Pak, nggak sebarang orang. Yang namanya para wali teh nggak sebarang orang. Makanya saya heran kalau ada orang nggak percaya sama wali teh, kelewatan. Benar Pak? Saya tunjukkan satu bukti. Saya akan buka mata kepala mereka, orang-orang yang tidak percaya dengan para wali. Nggak usah pakai dalil Pak. Kalau pakai dalil teh kelamaan. Benar nggak? Orang yang nggak percaya sama wali teh nggak usah pakai dalil. Ditonjok pakai mukanya. Benar nggak? Ini satu bukti Pak. Satu bukti saja. Nggak usah pakai dalil nakli, nggak usah pakai dalil Quran hadis, nggak pakai. Ibu bapak bisa datang ke tempat ini, undangan sah. Siapa yang undang? Nih yang undang nih Pak. Dikasih ongkos, kasih duit, dikasih transport, capek, letih, lapar. Benar gak? Kira-kira kalau bapak yang modal di dia, ayah datang, nggak bakalan Pak. Punten kalau Habib yang meninggal di sini nggak ada yang datang. Benar gak? Kenapa? Habib bukan seorang wali, tapi subhanallah, karena yang meninggal adalah seorang wali Allah, seorang yang dicintai oleh Allah, walaupun dia meninggal di ujung gunung. Pak, pernah ziarah ke Pamijahan tuh? Pernah ziarah Pamijahan tuh? Tempatnya gimana Pak? Ujung gunung, ujung Pak, di Petan Daya. Pamijahan teh kalau kita cari di peta nggak ada Pak, ujung. Tapi subhanallah, yang ziarah teh dari semua penjuru Indonesia hadir ke sana. Siapa yang ngundang? Ada yang ngundang. Allah yang gerakkan, Allah yang nunjukkan. Di ujung sana teh ada kekasihku, di ujung sana teh ada orang yang dicintai oleh Allah. Maka hati kita digerakkan oleh Allah sehingga kita bisa datang ke Pamijahan. Puncaknya kalau kita datang ke kota Madinah, di makam Habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dari sekian banyak penjuru dunia, dia keluarkan duitnya, dia keluarkan tenaganya. Untuk apa? Untuk menziarahi Habibina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki panjang umur sehingga kita bisa ziarah ke makam Habibina Muhammad. Amin. Allah yang gerakkan Pak supaya kita bisa datang ke kota Madinah. Kita mau ziarah ngeluarin duit, ngeluarin tenaga, tapi Allah yang undang kita. Kenapa? Karena Habibina Muhammad adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Makanya jadi kalau ada orang yang nggak percaya sama wali teh kelewatan. Ada ya Dede Pak? Ada di sini yang nggak percaya sama wali? Hah? Kalau nggak percaya sama wali kualat nanti Pak. Bener tak? Ketulak sama wali Pak. Hati-hati. Kalau ada orang nggak percaya sama wali, hati-hati. Karena Allah jelaskan nama wali itu ada di Quran. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah kandungkan dalam Al-Quran. Ala innal awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang nggak percaya sama wali Pak, dongo alias goblok. Benar tak? Dongo alias goblok. Ini para wali teh luar biasa Pak. Jerih payahnya mereka menjadi seorang wali teh nggak gampang. Makanya
dipuji oleh Allah. Jangan pernah ganggu para waliku. Jangan pernah tidak percaya dengan waliku. Hati-hati. Kalau ada orang tidak percaya dengan para wali, kalau orang tidak membenarkan daripada para wali, maka dia telah murtad dengan aturan Al-Quran. Hati-hati, Pak. Jangan nggak percaya wali berarti kita melanggar nas Al-Quran. Allah yang katakan, ala innal awliya Allah, ada itu para kekasih Allah, ada itu para pecinta Allah, ada itu para pembela Allah. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan para wali, kalau ada orang tidak membenarkan para wali, maka mereka telah mendustakan Al-Quran. Betul? Betul. Jadi kalau ngadepin mereka nggak usah pakai dalil, Pak. Ini tunjukin manusia segini banyaknya teh. Luar biasa, mereka datang tanpa undangan, tanpa dikasih duit, mereka datang capek. Ini adalah berkat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ala innal awliya Allah la khawfun alaihim. Ini loh Pak, sifat-sifatnya para wali. Makanya kita repot untuk jadi para wali karena kita tidak mempunyai sifat-sifat para wali. Mereka itu disifati oleh Allah, ala innal awliya Allah la khawfun alaihim walahum. Kata Allah, sesungguhnya kekasihku, sesungguhnya para wali-waliku, mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya rasa khawatir, mereka terus berjalan di jalannya Allah. Apapun yang ada di hadapannya, yang dia cari adalah ridhonya Allah. Luar biasa Pak, para wali Pak. La khaufun alaihim. Enggak, mereka enggak pernah takut dengan yang namanya manusia. Mereka enggak takut dengan siapapun, mereka enggak takut. Yang mereka takutin hanya Allah. Kalau kita kan dikit-dikit takut Pak. Jangankan sama manusia, sama juri kayak kita takut. Benar tuh. Ayat penampakan aja takut kita Pak. Tapi para wali Allah nggak pernah takut Pak. Nggak, mereka nggak pernah khawatir. Mereka punya Allah. Mereka punya Allah. Mereka punya pembela yang namanya Allah. Sehingga mereka tidak pernah takut dengan siapapun. Mereka tidak peduli dengan siapapun. Yang mereka cari adalah ridhonya Allah. Apapun yang terjadi, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak peduli Pak. Kalau ada orang nggak suka sama wali, mereka nggak peduli. Kalau ada orang memusuhi wali, mereka tidak peduli. Kalau ada orang mengganggu wali, mereka tidak peduli. Mereka terus berjalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Jadi kalau jadi wali harus berani Pak. Ini sifat-sifat yang disifati oleh Allah. Jadi tidak ada wali pengecut yang taya. Wali takut taya. Makanya jadi wali teh repot. Kalau ulama-ulama yang memperjualbelikan ayat Allah, dia gadaikan ayat Allah hanya karena menjadikan pangkat dan kedudukan, menjadi manusia-manusia penjilat, ini nanti akan berhadapan dengan Allah, dan manusia seperti ini akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan ulama-ulama dunia Pak. Makanya kita jangan silo dengan ulama-ulama dunia. Kita cari ulama-ulama akhirat, ulama yang ikhlas, nggak silo sama amplop Pak. Nanti nggak ada artinya itu semuanya. Cari kesenangan hati Nabi Muhammad, cari kegembiraan hati Nabi Muhammad. Demi Allah, orang yang berjuang, orang yang berdakwah untuk menggembirakan Nabi Muhammad, nanti di akhirat dia akan bersama Habibina Muhammad. Ini yang kita cari Pak. Dunia hidupnya sementara, benar tuh? Hidup di dunia sementara, jangan sombong dan congkak. Kalau Anda jadi seorang ulama, mempunyai ilmu yang banyak, jangan sombong. Iblis itu dulu pinter, iblis itu dulu alim, tapi karena tidak tunduk kepada Allah, Allah jadikan makhluk yang dilaknat oleh Allah. Jadi jangan bangga, jangan sombong. Saya teh ayeuna jadi ulama, saya teh ayeuna jadi pejabat, saya teh ayeuna jadi orang yang besar. Ulama, pejabat, orang-orang yang mempunyai kedudukan, jangan sombong. Anda hidup di dunia hanya sementara. Betul? Betul? Kalau hari ini Anda menjabat sebagai seorang bupati, hari ini Anda menjabat sebagai seorang gubernur, hari ini Anda menjabat sebagai seorang presiden, ingat, 5 tahun ke depan Anda akan turun. Betul? Betul? Apa yang perlu dibanggakan Pak hidup ini Pak? Apa yang mau dibanggakan? Kedudukan dan pangkat. Berapa lama
muka bumi. Berapa lama? 5-10 tahun Anda akan mampus dan Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya, hei para pemimpin, hei para pelindung rakyat, Anda jangan congkak dan sombong sehingga Anda banyak memusuhi para ulama. Anda mengkriminalisasi ulama, Anda memfitnah ulama. Ingat, sekarang Anda punya kekuatan, sekarang Anda punya kemampuan, tapi ingat, satu saat nanti Anda akan meninggal dunia dan Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya Pak, jangan gampang-gampang milih ulama, milih kiai, milih pemimpin. Hati-hati. Sebab sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin sekarang memusuhi para ulama. Apa kata Nabi? Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang datang kepada para ulama, dan sejelek-jeleknya ulama adalah ulama yang datang kepada pemimpin. Ulama sekarang Pak banyak jadi penjilat. Nah, jadi naon? Penjilat. Begitu pemimpin ngomong teh manggut. Benar Pak teh. Benar. Kumaha bapak wae teh. Benar. Ulama penjilat. Benar tuh? Sekarang banyak Pak. Saya kadang-kadang kalau lihat kiai, lihat ajengan depan pemimpin teh, Masya Allah. Begitu pemimpin yang datang semua bangun, begitu ulama yang datang diantepkan. Benar tak? Tadi Habib jalan sendiri, kasihan, nggak ada yang hormatin Habib. Kita jalan repot. Coba yang datang bupati, buka jalan, jorokin wae. Masya Allah. Giliran ulama yang datang teh antepkan. Jujur ditanya Pak Habib, siapa yang lebih mulia, ulama atau pemimpin? Ulama atau pemimpin? Allah yang katakan Pak, bukan Habib. Makanya kalau ada orang yang kurang ajar sama ulama, biadab, itu kurang ajar Pak, nggak boleh dibiarkan. Giliran pemimpin datang teh Masya Allah, biar tempatnya teh dikhususin, khusus bupati, khusus camat, khusus lurah. Kaya ulama teh kaya. Saya kasih contoh lagi Pak ya, tapi panitianya antong tersinggung. Panitianya di sebelah mana deh? Panitianya antong tersinggung. Ini kalau yang ceramah, yang ngasih sambutan bupati, Kak, minumannya banyak. Tuh kan tersinggung. Masya Allah. Ini kalau bupati yang ngasih sambutan, teh minuman kuning, hijau, biru, coklat, ayak kue lagi Pak. Giliran Habib. Makanya untuk jadi ulama miskin kayak Habib kasihan. Jadi aja ngatai kasihan nasibnya Pak. Tisu juga bekas. Kenapa? Karena kita tidak belajar untuk memuliakan orang yang dimuliakan sama Allah. Ayo kita belajar memuliakan, kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan. Allah yang memuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang memuliakan orang yang punya ilmu, bukan manusia. Allah. Kita memuliakan manusia yang dimuliakan Pak. Itu teh manusia-manusia oprek. Muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, para ajengan, para orang tua. Ini wajib kita muliakan. Bukan berarti kita tidak boleh memuliakan Umar, silakan. Tetapi mereka aqdam, fa'aula, mereka lebih penting, mereka lebih berhak untuk dimuliakan daripada mereka. Betul? Betul? Tancapkan mahabbah kepada orang soleh Pak. Tancapkan mahabbah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, supaya kita nanti di akhirat kumpul sama mereka. Jujur saja Pak, Bu, ibu, bapaknya dulu nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran. Yang ngajarin saha? Ulama. Benar tak? Kita alif ba ta sa jim nggak bisa, yang ngajarin saha? Ulama. Kita nggak bisa wudhu, yang ngajarin saha? Ulama. Kita nggak bisa sholat, yang ngajarin saha? Luar biasa jasa ulama Pak. Luar biasa jasa ulama. Makanya ulama harus dimuliakan. Ini perintah Allah. Sampai Nabi mengatakan al ulama warathatul pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita ingin memuliakan Nabi Muhammad, muliakan para ulama.
Ulama, jangan dikit-dikit ulama teh diancam, dikit-dikit teh ulama difitnah, dikit-dikit ulama teh dijebloskan penjara, dikit-dikit ulama teh dikriminalisasi. Model apa? Ada apa dengan ulama? Kenapa mereka takut dengan ulama? Ini negeri, bangsa Indonesia bisa terbangun berkat perjuangan ulama. Ini negeri bisa merdeka berkat perjuangan para ulama, Pak. Bangsa ini bisa merdeka merebut daripada penjajah Belanda. Siapa yang berjuang kalau bukan kaum santri? Betul? Siapa yang bukan berjuang kalau bukan para ulama? Betul? Mereka berjuang untuk menegakkan agama ini, untuk menegakkan republik ini. Mereka berjuang sampai mereka serahkan tenaga, pikiran, bahkan nyawanya pun mereka perkeluarkan. Untuk apa? Untuk negeri yang kita cintai. Luar biasa perjuangan para ulama. Hebat perjuangan para ulama. Tapi subhanallah, sekarang sudah berbalik, Pak. Orang-orang jadi musuh dengan ulama. Orang-orang sudah jadi gak senang dengan ulama. Ada apa dengan ulama? Kenapa dengan ulama? Belum ada ceritanya ulama koruptor, betul? Ulama korupsi. Insya Allah negeri ini dengan adanya ulama menjadi badatun thayyibatun warabun. Negeri ini menjadi negeri yang bahagia berkat para ulama, berkat perjuangan para ulama. Para pemimpin, sadarlah Anda. Para pengayun rakyat, sadarlah Anda bahwa ulama adalah manusia-manusia yang patut untuk mendapatkan kemuliaan di negeri ini. Jangan coba-coba menginjak-injak para ulama. Ini ulama dikejar-kejar, ulama difitnah-fitnah. Kita tonton di televisi berapa banyak ulama dikriminalisasi. Ada apa ulama? Itu loh yang maling uang negara, itulah yang korupsi, itulah yang koruptor. Yang maling ini negeri, lenggang kangkung, masuk penjara pura-pura saja. Mereka makan uang rakyat, mereka hisap darah rakyat, mereka jadikan rakyat sengsara. Koruptor bertriliun-triliun mereka hisap kekayaan ini negeri. Itu mereka biarkan. Sementara para ulama yang mengajak orang untuk berbuat baik, yang mengajak orang untuk berbuat soleh, yang mengajak orang untuk dekat kepada Allah, kenapa mereka musuh dengan ulama? Ada apa? Ada apa? Jangan-jangan terselip sifat PKI ini, Pak. Benar tuh? Jangan-jangan terselip sifat PKI ini. Dulu zamannya 1065 kan begitu, Pak. PKI itu yang pertama kali yang dimusuhi siapa? Ulama. Yang dibunuh siapa? Ulama. Yang disembelih siapa? Ulama. Yang digorok siapa? Jangan-jangan sekarang mau bangkit ini, Pak. Ada apa ini? Kok ulama dikriminalisasi? Ada apa? Ulama kok dikejar-kejar? Kenapa ini negeri sudah tidak aman lagi buat para ulama? Apakah Anda tidak sadar ini negeri menjadi makmur, menjadi barokah? Demi Allah, kalau tidak ada para wali seperti yang kita kholi sekarang, negeri ini akan hancur, hadirin. Betul? Ini negeri luar biasa. Makom aulia banyak, makam orang soleh banyak, makom para ulama juga banyak. Jadi bahaya, bahaya ketika sebuah negeri sudah coba-coba untuk benci kepada para ulama, sudah tidak suka dengan para ulama. Nah, kalau mereka sudah mencoba-coba untuk menista ulama, membenci para ulama, maka kita, para pemuda, para pemuda, pejuang Nabi Muhammad, pasang dada Anda, pasang tekad Anda untuk membela para ulama. Betul? Betul? Serahkan nyawa ini untuk Habibina Muhammad. Bu, Pak, hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan. Betul? Betul? Anda tidak berjuang mati dan Anda berjuang juga mati. Betul? Anda berjuang mati, nggak berjuang juga mati, Pak. Betul? Sama pilihannya dua. Berjuang modar, nggak berjuang modar. Milih yang mana? Milih yang mana? Jangan mati konyol. Jangan mati konyol. Mati yang di dada ini ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasang dada kita mahabbah kepada para wali. Pasang dada kita mahabbah kepada para aulia. Pasang dada kita mahabbah kepada para ulama. Tancapkan sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul. Hidup di dunia teh sementara, bener teh? Sementara, sebentar lagi wassalam. Hidup di dunia teh sementara. Jadikan hidup ini berjuang untuk Habibina Muhammad. Lihat para sahabat Nabi, mereka
muslim. Begitu diajak perang teh, ciut. Demo aja nggak berani, Pak Haji. Saya teh nggak berani demo. Mana umat Islam yang mengatakan Islam? Islam itu bukan sholat saja, Islam itu bukan puasa saja, Islam itu bukan haji saja. Tapi ketika Anda melihat kemungkaran, melihat ketidakbenaran, melihat kemaksiatan, wajib bangkit untuk membela kebenaran. Allahu Akbar. Maaf Pak, saya bukan anggota FPI, bukan. Cuma kebenaran aja ngomongnya agak ngotot. Bukan, saya bukan FPI, bukan. Tapi saya melihat sesuatu ini di depan mata saya. Banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran. Kalau bukan kita yang menegakkan kebenaran, siapa? Saya di rumah yang penting pokoknya sholat saja, yang penting pokoknya saya puasa saja. Islam bukan itu. Islam juga sholat. Nabi sholat dan Nabi berjuang, betul? Nabi sholat dan Nabi berperang, betul? Nabi sholat dan Nabi sampai ke medan peperangan. Nabi bawa pedang, hadirin, perang. Untuk apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Ya Allah Pak, hidup ini cuma sekali Pak. Hidup cuma sekali. Persembahkan hidup ini buat Habibina Muhammad. Berjuang untuk Nabi Muhammad. Pasang niat yang benar Pak untuk Nabi Muhammad. Zaman sekarang sudah naudzubillah, kemaksiatan di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Orang-orang jahat sudah ada di hadapan kita. Kalau kita biarkan mereka, maka mereka akan terus bertingkah pola seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka. Bangkit umat Islam. Waktunya sekarang umat Islam bangkit untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setuju? Setuju? Mana umat Islamnya harus bangkit Pak. Pemuda-pemuda Islam ngaji, belajar, datang dengan para ulama agar kita mengerti mana hukum-hukum Allah, bagaimana cara membela Nabi Muhammad yang benar, bagaimana cara berjuang yang benar. Tegakkan kalimatul haq, karena kita adalah pejuangnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau yang bela maksiat banyak, kenapa kita risih membela kebaikan? Pak, itu perjudian, itu perzinahan, itu backupnya luar biasa Pak. Betul? Betul kan? Yang backup teh berani Pak. Orang-orang yang membackup di belakangnya teh berani. Untuk apa? Untuk melindungi pezina, untuk melindungi penjudi, untuk melindungi orang-orang bermaksiat. Mereka berani pasang dada, mereka berani bertengkar, mereka berani ribut. Untuk siapa? Untuk membela orang-orang maksiat. Kalau mereka berani membela orang-orang maksiat, kalau mereka berani pasang dada untuk orang-orang maksiat, kenapa kita tidak berani memasang dada untuk Habibina Muhammad? Kenapa kita tidak berani memasang dada untuk ajaran Nabi Muhammad? Mereka congkak, mereka berani, luar biasa. Mereka berani menghina para ulama, mereka berani mencaci para ulama. Kenapa kita tidak berani dengan mereka? Mereka telah berbuat lancang dengan para ulama, mereka telah memperlakukan biadab kepada para ulama. Mereka kurang ajar dengan para ulama. Kalau mereka kurang ajar dengan ulama, jangan salahkan pemuda-pemuda Islam juga kurang ajar terhadap mereka. Betul? Betul? Jangan Pak. Ini ulama berjuang luar biasa mereka. Mereka cinta kepada ini negeri, mereka cinta kepada NKRI, mereka sayang kepada ini negeri. Tidak ada cintanya ulama melebihi daripada mereka. Mereka yang mengatakan Pancasilais, mereka mengatakan nasionalisme. Apa? Ini loh mereka-mereka ini Pancasilais Pak. Mereka-mereka ini nasionalisme. Mereka-mereka ini yang cinta dengan negerinya Pak. Mereka-mereka itu bohong. Betul? Betul? Ngomong cinta koruptor. Benar? Ngomong cinta maling uang negara. Betul? Coba tanya itu Pak, yang koruptor-koruptor yang di muka bumi itu Pak, yang bupati, gubernur itu, coba tanya. Yang baru-baru ini sebelum lebaran, saya nggak usah sebut gubernur mana itu. Masya Allah tahu semuanya di tempat ini. Tanya itu Pak, kamu Pancasilais? Oh, saya adalah Pancasilais. Saya cinta negeri, saya cinta NKRI. Goblok. Cinta dari mana? Uang negeri dilebok Pak, uang bangsa dilebok, uang rakyat dilebok. Ini yang dikatakan cinta. Sementara rakyat yang miskin tidur di kolong jembatan. Lihat bagaimana rakyat Indonesia, sebagian mereka 30% hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa mereka? Ini negeri luar biasa Pak. Negeri ini makmur.
Negeri ini dekat dengan surga, Pak. Betul tak? Masya Allah. Indonesia teh Pak, negeri yang luar biasa, Pak. Semua ladang ada, emas ada, perak ada, lautnya, ikannya berjuta-juta macam ikan. Ini negeri kaya raya. Negeri ini kaya raya, Pak. Nggak ada satu negeri di muka bumi ini yang lebih hebat dari Indonesia, Pak. Mau cari apa di Indonesia? Semuanya ada, semuanya mewah. Bayangkan, Pak, kalau di negeri kita lempar benih saja, tas langsung berbuih, betul nggak? Sepanjang jalan teh, ya Allah, yang namanya pepohonan rindang, buah-buahan banyak. Pak, pernah ke Saudi belum, Pak? Kalau pernah ke Saudi, kalau kita perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu sepanjang jalan padang pasir, Pak. Sepanjang jalan teh padang pasir. Unta itu kalau makan, rumput yang kering tadi makan, Pak. Kenapa? Nggak ada rumput, gersam, panas. Tapi subhanallah, negeri ini luar biasa, Pak. Sepanjang jalan, pepohonan, rindang, apa semua ada. Semua yang kita kerjakan di negeri ini, semua barokah. Tapi kenapa di negeri ini banyak orang miskin? Kenapa di negeri ini banyak orang sengsara? Kenapa di negeri ini banyak orang yang tidak makan? Kenapa? Karena para inohong yang mereka makan uang rakyat. Mereka korupsi. Mereka makan uang rakyat triliunan, sehingga mereka sudah tidak lagi memikirkan bagaimana nasib umat Islam, bagaimana nasib daripada rakyat. Yang penting mereka kenyang, perutnya besar. Mereka tidak lagi peduli bagaimana keadaan rakyatnya. Ini negeri, Pak. Dan ini ulama sedang berjuang untuk apa? Untuk mensamaratakan agar terwujud yang dinamakan keadilan. Betul? Betul. Tapi rupanya orang yang nuntut keadilan teh repot, Pak. Nuntut keadilan dijeblosin ke penjara. Nuntut keadilan diusir ke Arab. Nuntut keadilan difitnah. Yang difitnah macam-macam lah. Terakhir difitnah pornografi. Wah, eng. Pak, itu film kuno, film kuno, Upin Ipin. Itu film Upin Ipin. Bayangkan, Pak, ulama kita, idola kita, orang yang berjuang untuk Islam luar biasa, guru kita Habib Muhammad Rizik, difitnah terakhir. Apa fitnahnya? Pornografi. Pak, sudah bingung kali mau fitnah cara apa kali? Fitnah sana bingung, akhirnya difitnah pornografi. Hei, apa yang Anda maukan? Apa tujuannya? Mencari terus kesalahan-kesalahan para ulama. Tujuannya apa? Dijebloskan ulama dalam penjara supaya ulama tidak bisa berjuang, supaya ulama tidak bisa amar ma'ruf dan nahi munkar. Ingat, kalau satu ulama masuk dalam penjara akan lahir ribuan ulama di bumi hadirin. Jangan dikira, Pak. Makanya jangan menganggap enteng. Kalau satu kiai dimasukkan ke dalam penjara, saya yakin pemuda-pemuda di tempat ini akan bangkit untuk membela kiai. Betul? Membela para ulama. Betul? Anda tidak akan bisa bungkam kebenaran. Yang namanya kebenaran akan sampai ke telinga Anda. Betul? Nggak bisa, kita harus sampaikan kebenaran apapun yang terjadi, Pak. Harus punya keberanian seperti ini. Untuk apa? Untuk membela ajaran Allah dan ajaran Habibina Muhammad sallallahu alaihi. Demo nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada apa? Kenapa ketakutan banget dengan para ulama? Ada apa? Ulama tidak akan maling, ulama tidak korupsi, ulama tidak makan uang rakyat. Enggak. Ulama akan membenarkan ini umat, supaya umat menjadi baik, supaya umat menjadi soleh, supaya umat menjadi dekat kepada Allah Subhanahu. Baik apa tidak? Baik apa tidak yang begini, Pak? Ini tugas para ulama. Ini adalah tugas para ulama. Jadi kalau ada mereka-mereka yang benci sama ulama, benci dengan wali-wali Allah, ingat, kalau Anda membenci para wali Allah, sama artinya Anda membenci Nabi Muhammad. Anda membenci Nabi Muhammad, maka Anda telah membenci Allah, dan Anda akan tempatnya di dalam neraka jahanam. Sekarang sudah banyak yang bergentayangan, Pak. Sudah banyak orang-orang yang coba mencaci para ulama, klepak. Betul tuh? Yang mencaci para ulama, bot. Tewas, modar. Kenapa? Kualat, Pak. Ketulak dengan ulah. Makanya ulama sekarang, para kiai, para ulama,
bersatu. Kita bersatu menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Para ulama, para kiai, para ujangan, semuanya yuk kita bersatu, karena kekuatan Islam ada dalam kebersamaan. Umat Islam akan kuat ketika umat Islam bersatu. Siap untuk bersatu? Umat Islam harus bersatu di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadun. Ya Pak, makanya ulama, para kiai, tolong para ulama, para kiai, jangan sedikit masalah ribut. Betul? Para ulama, para kiai, beda sedikit paham, ribut. Jangan biarkan perbedaan paham, jadikan sebuah rahmat. Betul? Jadi kalau ada perbedaan paham di antara para kiai, ada perbedaan di antara para ulama, jangan diperuncing, jangan diperbesar. Kita sekarang butuh persatuan. Betul? Kita butuh persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita harus bersatu, terutama para ulama, para kiai. Tolong, kalau ada perbedaan paham, jangan diperbesar, jangan diperuncing. Ada kiai yang suka maulud, silakan. Yang tidak suka maulud juga silakan. Ada kiai yang tidak suka ziarah, silakan. Ada kiai yang suka ziarah, silakan. Satu sama lain jangan saling mencaci. Betul? Betul. Anda punya dalil, kami juga punya dalil. Anda punya argumentasi, kami juga punya argumentasi. Jadi silakan jalan masing-masing. Yang kita cari adalah sekarang persatuan umat. Umat Islam harus bersatu di negeri ini, Pak, supaya kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun. Kita ingin, Pak, mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang berjalan di jalannya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sentosa, negeri yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan ulama kita, para kiai kita, para ajengan kita, para orang-orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat kedudukan dan derajat kita. Dan mudah-mudahan bijai orang yang kita holi. Mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya. Kita berdoa kepada Allah. Bijai sahibul khaul, dengan berkat sahibul khaul, dengan barakah sahibul khaul, mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, yang punya kesulitan diberikan solusi, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang mudah-mudahan dibayar hutangnya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan soleha, dapat rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi istri-istri yang soleha, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang menjadi qurratul ayun, menjadi penyejuk jiwa. Dan mudah-mudahan Allah dengar hajat kita, Allah turunkan rahmat di tempat ini, Allah turunkan maghfirah di tempat ini. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai para ulama, mencintai orang-orang salihin, cinta kepada para ulama, cinta dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan kepada kita mahabbah kepada Habibina Muhammad, cinta kepada ajaran Nabi Muhammad, cinta dengan para ulama, cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan para orang-orang muslimin. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah penuhi hajat-hajat kita. Dan Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, masuk dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad, masuk dalam surganya Allah bersama para wali-wali Allah, masuk dalam surganya Allah bersama kekasih-kekasih Allah, bersama keluarga kita dan guru-guru kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Habib mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, yang kurang sopan, yang menyinggung perasaan Habib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.